Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada 2 ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Wow. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Asik. Bang Rismon. Asik. Sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada robek, ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh merabah, ya. Jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Kok muka empel? Disitanya dari tanggal 23 panik gitu ya kan? Juli 2025. Kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025 dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Wow, Catatan kami hari ini ada 2. loh. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Licumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir, kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya. Ngeles Ya, lagi. bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Ya kan Jadi nanti di belum bisa pengadilan. kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah yang konon katanya tadi sudah disita, memang tadi diperlihatkan kepada kami, tapi masih dalam kertas segel. Jadi Saya diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Hah? Apa itu kuping Jokowi? Hah? Nah, dari situ, menurut saya tidak usah jauh-jauh. Foto itu menunjukkan itu bukan Jokowi. Artinya, ada pemalsuan di situ. Dan saya mendapati sendiri siapa pembuatnya. Ini penting. Nanti di Kalau itu pengadilan. dipalsukan, pasti ada pembuatnya. Ya nanti di pengadilan. Bukan kena marah dan benci banget Oh sampai enggak, anak keturunannya pun jadi sasaran gitu loh. enggak lah. Kan anak keturunannya kan kalau sampai si Etes kemudian kita arahkan enggak. Etes kan belum jadi pejabat publik kecuali Etes jadi pejabat publik dan kemudian nanti melakukan hal yang sama seperti kakak, seperti ayahnya, seperti eyangnya. Nah, itu enggak boleh. Masa Indonesia dikerjain terus? Jadi Boleh ini, Mas. visinya Roy Suryo sekarang itu ya. Kalau ada orang lain yang kemudian melakukan hal yang sama, ya, dan itu Ya pejabat siapa negara- kan banyak orang lain, cuma kan dia Loh, bukan makanya siapa-siapa. itu yang orang lain nggak melakukan hal yang sama. Contohnya tadi. Masalahnya orang lain itu bukan siapa-siapa. Bukan Pak Jokowi Kalau beres, nggak kan berani beres. aja sama. Ya enggak lah, jelas betul kalau Pak Prabowo itu kita tahu pasti. Kan Anda kan ahlinya mencari-cari, membongkar. Bongkar dong yang Tidak. misalnya Presiden Prabowo apa yang perlu Tidak dibongkar. usah dicari. Ya, restoratif justice saja. Itu lagi diupayakan oleh beberapa Lagi pihak. diupayakan. Saya mengatakan Setuju gini, nggak? gini, Lagi saya diupayakan. tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Langsung. Kalau tidak itu menolak. baik untuk Indonesia, mencintai Indonesia kan, Ya. silakan. Tapi syaratnya satu, Apa? nggak boleh ada yang memaksakan kehendak. Oh ini harus minta maaf, nggak ada yang minta maaf, nggak ada. Break ya break, selesai. Udah, kan bagi kami Gantung dong. enggak, sudah selesai kok saya. Kan bukunya udah selesai. Udah terbukti bagi kami 99,9% palsu. Bagi Anda. Cuma mau jualan Iya. buku. Ada gitu. pihak yang merasa dirugikan. Siapa yang dirugikan? Kami juga dirugikan, Mas. Ditersangkakan tuh apa nggak rugi? Ya saling memaafkan aja gitu. Dicekal apa nggak rugi? Ya. Saling mengakui kalau dia salah, saya selesai, nggak apa-apa. Oke, syaratnya kalau Tapi nggak restoratif memaafkan. justice apa? Nggak ada syarat. Break. Udah gitu aja. Oh iyalah. Terus ngapain capek-capek selama ini? Loh enggak lah. Kan sudah selesai bukunya. Iya, Tapi dia satu cuma hal mau yang jualan pasti, Mas. buku. Kalau itu di break, jangan ada kemudian komanya, jangan boleh lagi atau nggak boleh loh nanti menelisik yang lain-lain. Enggak. Mungkin kalau dia ingin berhenti untuk ayahnya, untuk dia, oke. Tapi tidak untuk anaknya. Waduh. Ijazah palsu Joko Widodo. Waduh. Orang tua bau tanah. Jadi intinya melalui gelar perkara khusus ini kita semua akan membuktikan dan memperjuangkan bahwa yang dilakukan oleh kita semua ini tidak ada unsur pidananya, gitu. Tidak ada unsur pidananya.
Dan yang terakhir, Apa tuh, tentu apa tuh? perjuangan kita adalah agar ada surat penghentian penyidikan. Lu Dihentikan, tidak ada pidananya, tidak pas tersangkanya, ya apalagi secara hukum harus dihentikan. SP3, inilah perjuangan kita. Dan kalaupun itu dilakukan terjadi, itu hasil perjuangan kita bersama. Baik prinsipal maupun kuasa hukum. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya asli, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 di foto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali. Terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Artinya, yang dihadapi memang orang gak waras, yang sudah tidak punya akal sehat, tidak punya urani yang bersih. betul. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. 2. Karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Yang pertama, kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana, memasukkan gajah ke lubang jarum kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sebagaimana itu ya pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani atau kalau di dunia internasional persoalan dengan kewarganegaraan yang pernah disampaikan oleh Obama. Jadi kesimpulan kami sampai hari ini kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya, di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Apa namanya, kalau tidak asli nggak mungkin juga kami akan mendampingi perkara ini ya. Watermark ada, ombuds ada, semua ada. Nanti pada saatnya bisa dilihat. Sebenarnya kan yang dibutuhkan itu satu lagi ya, keyakinan, tapi kepastian. Satu lagi yang buat kami adalah, ya pada intinya ini kan sudah menjadi isu publik lah. Buat saya ini memang harus diselesaikan sampai ke ujung, biar ada kepastian hukum. Yoi. Karena bagaimanapun juga sudah begitu bergulir, nggak mungkin juga misalnya nih asli, oh ini asli, minta maaf ya, selesai ya, ampuni saya. Apa semudah itu? Jadi kalau apa budaya itu yang mau dikembangkan di masyarakat ini? Lempar isu fitnah orang, terbukti sebaliknya minta maaf selesai. Seperti nyopet ketangkap, kembaliin dompetnya selesai. Harus ada konsekuensi, apalagi juga melakukan tokoh-tokoh gitu ya, menjadi pembelajaran publik juga. Terus terakhir yang terkait Pak Asrul Sani, sekalipun telah ditunjukkan juga nggak berhenti tuh. Orang yang mengadu masih terus proses. Jadi tidak serta-merta tunjukkan selesai. Menurut saya tidak semudah itu, dan di negara hukum isu-isu seperti ini sebaiknya diselesaikan secara hukum. Kenapa?
karena ada kepastian hukum. Oke. Gimana Pak Kozi? Tidak semudah itu kan asumsi karena tidak pernah dilaksanakan. Andai kan itu dilaksanakan dan tetap ribut, baru kita bisa buktikan bahwa asumsi itu nggak keliru begitu. Ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan. Sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Sangat baik. Kenapa kami katakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para pendumas maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang dan di situ sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, hal yang kedua yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga. Walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Jadi mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan. Sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Itu kelihatannya poin yang paling harus di-highlight dalam sesi pertama tadi. Nanti setelah ini